Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, cendekiawan, berintegritas. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fisika. Nah, apakah yang akan kita pelajari? Yaitu tentang mekanika fluida statis. Nah, tentunya kalian sudah pernah belajar ataupun membaca buku mencari referensi lainnya tentang fluida. Untuk mempertajam daya ingat kalian, kita akan bermain tebak-tebakan sebelum kita menuju ke materi inti. Nah, coba tebak, gambar apakah ini? Ya betul, itu adalah gambar angin atau badai. Nah, kira-kira angin itu termasuk fluida atau tidak ya? Nah, coba jawaban kalian di-keep dulu. Sekarang kita next ke gambar selanjutnya. Coba lihat, gambar apakah ini? Iya betul, ini adalah gambar air. Nah, kira-kira air masuk fluida atau tidak ya? Nah, jawabannya kalian keep terlebih dahulu. Nah, sebelum menjawab apakah air dan angin itu merupakan bagian dari fluida, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep tentang fluida. Nah, fluida itu merupakan kumpulan molekul yang tersusun secara acak dan melekat bersama-sama akibat suatu gaya kohesi lemah akibat gaya-gaya yang bekerja oleh dinding-dinding wadah. Nah, di sini terdapat keyword atau kata kunci, yaitu apa? Tersusun secara acak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di alam semesta sifat zat itu ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di mana molekul yang tersusun secara acak itu terdapat di zat cair dan zat gas. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan kesimpulan bahwa gambar tadi, yaitu gambar angin dan gambar air itu termasuk ke dalam fluida. Betul sekali. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui konsep secara definisi tentang fluida, kita akan mempelajari salah satu subbab di dalam fluida statis, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, apakah tekanan hidrostatis itu? Yaitu dari katanya saja terdiri dari hidro dan statis, di mana hidro itu adalah air dan statis itu dia diam. Nah, kalau di dalam sains atau di dalam fisika, statis itu kan lawannya adalah dinamis, dia artinya bergerak. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan mengkaji tentang tekanan yang disebabkan oleh fluida berupa hidro atau air itu terhadap suatu benda yang dia sifatnya adalah statis atau diam. Oke, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan gambar di mana terdapat wadah yang di dalamnya terdapat fluida berupa cairan air dan terdapat benda. Nah, di semua titik pada sebuah benda yang tenggelam, gaya yang diberikan oleh fluida pastilah tegak lurus dengan permukaan bendanya. Gaya yang diberikan oleh fluida pada dinding wadahnya tegak lurus dengan dinding tersebut di semua titik. Nah, ketika kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kita juga perlu memahami apa itu tekanan. Tekanan merupakan gaya persatuan luas, maka satuannya adalah Newton per meter persegi. Dalam sistem internasional atau dengan satuan lain yaitu Pascal, maka 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Secara matematis, tekanan itu dapat dituliskan yaitu P sama dengan F per A. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan gambar alat sederhana untuk mengukur tekanan fluida. Di dalam tekanan kita juga berbicara tentang massa jenis. Nah, apakah massa jenis itu? Massa jenis itu merupakan massa dibagi dengan volume, di mana tiap benda itu dia memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, coba perhatikan tabel ini, yaitu densities of some common substance at standard temperature and pressure. Nah, di sini itu ditampilkan tentang beberapa massa jenis yang secara umum yang didasarkan pada temperatur atau suhu dan pressure itu adalah tekanan. Nah, di situ ada air. Nah, di sini dalam bahasa Inggris ya, air itu udara. Kemudian ada aluminium, benzen, kemudian koper dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memperoleh rumus atau secara matematis penulisan dari tekanan hidrostatis. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ini merupakan gambar sebuah wadah yang di dalamnya terdapat fluida dan benda. Nah, di sini dari gambar di sini kita akan menurunkan beberapa persamaan hingga diperoleh persamaan yang biasanya kita gunakan untuk mengerjakan soal. Nah, di sini ada yang tahu apa rumus dari tekanan hidrostatis? Ya, P sama dengan P0 plus Rho GH. Nah, tapi kira-kira kalian tahu nggak sih sebenarnya awal mula dari perolehan rumus tersebut? Oke, sekarang kita akan belajar menurunkan rumusnya. Coba perhatikan gambar. Nah, di gambar tersebut ada beberapa gaya. Loh, kok gaya? Padahal di situ tertera sama P kalikan A. Nah, ingat rumus di awal, rumus tekanan P itu sama dengan F per A. Nah, ketika kita ingin mencari gaya atau F itu berarti sama dengan P kalikan A. Oke, sekarang kita akan mengkaji ada berapa gaya sih yang terdapat di dalam gambar tersebut. Nah, yang pertama itu ada gaya ke bawah ya, atau tekanan dari absolut dari luar. Nah, di situ P0AJ topi itu ada tanda minusnya. Kenapa kok ada tanda minusnya? Ingat bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, artinya dia memiliki arah dan memiliki nilai. Nah, di sini kenapa tandanya minus? Karena kalau kita menggunakan koordinat kartesian itu kan kalau ke bawah itu minus, kalau ke atas itu dia plus, ke kanan dia plus dan ke kiri dia minus. Jadi karena dia gayanya ke bawah maka dia minus. Nah, kenapa di sini ada J topi? Ingat tadi bahwa gaya merupakan besaran vektor. Nah, di sini ada arahnya. Kenapa J topi? Nah, kalau di dalam fisika itu kan arahnya ada I topi terhadap sumbu X, J topi terhadap sumbu Y, dan Z topi terhadap K topi terhadap sumbu Z. Sehingga karena dia ke bawah maka dia Y. Y itu arahnya berarti J topi. Selanjutnya yaitu ada gaya ke atas. Nah, yaitu PAJ topi. Nah, sama, dia ke atas berarti dia positif, dan karena terhadap sumbu Y maka dia J topi. Dan ada satu gaya lagi yaitu gaya berat. Gaya berat ini dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Rumusnya yaitu W sama dengan M kalikan G. Nah, sekarang kita akan mencari perolehan rumus dari P sama dengan P0 plus Rho GH itu dari mana sih? Nah, rumus awalnya yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa kok kita menggunakan sigma F sama dengan 0? Ingat, kalian pasti ingat dengan hukum Newton. Nah, hukum Newton itu kan ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, di mana hukum Newton 1 itu ketika suatu benda itu diam, maka gaya yang dihasilkan, resultan gayanya itu dia 0. Nah, di sini di dalam fluida yang kita bahas ini, bendanya itu kan dia statis, hidrostatis ya, maka dia diam. Sehingga kita menggunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Selanjutnya kita memasukkan gaya-gaya yang tadi sudah dijelaskan, sehingga bisa kita tulis sigma F sama dengan PAJ topi min P0 AJ topi min MGJ topi sama dengan 0. Nah, perlu diingat bahwasanya Rho atau massa jenis itu sama dengan M per V. Massa itu, M itu adalah massa dan V itu adalah volume. Dan ketika kita ingin mencari massa, maka sama dengan Rho kalikan volume. Dan perlu diingat bahwa volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa kita singkat luas kali tinggi. Karena tadi masing-masing ruas itu memiliki J topi, sehingga bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Sehingga persamaannya kita tulis PA min P0A min Rho
AHG itu sama dengan 0. Nah, kenapa di sini tadi M itu bisa menjadi rho AH? Seperti yang tadi saya sampaikan, massa itu sama dengan rho dikalikan dengan V, di mana V itu volume, sehingga volume itu dengan kata lain luas dikalikan tinggi. Untuk tinggi itu bisa kita ganti dengan H, sehingga persamaannya menjadi rho AHG. Sehingga persamaannya kita tulis menjadi PA min P0A min rho AHG sama dengan 0. Karena masing-masing ruas itu mempunyai A, itu kita hilangkan A-nya agar mempermudah. Dan kita pindahkan ruasnya sehingga P itu P min P0 sama dengan rho GH, dan diperoleh P sama dengan P0 plus rho GH. Nah, artinya tekanan P pada kedalaman H di bawah suatu titik di dalam cairan yang tekanannya P0 adalah lebih besar sebanyak rho GH. Nah, di sini untuk P0 atau tekanan absolut itu sudah mendapatkan ketetapan secara internasional, di mana P0 itu sama dengan 1 atm atau atmosfer itu setara dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu tadi penjelasan mengenai tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal dan pembahasan. Untuk pembahasan yaitu kita menggunakan rumus P sama dengan P0 plus rho GH. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Nah, di sini yang perlu diingat bahwasanya 101,3 kilopascal itu setara dengan 101,300 Pascal yang bisa kita sederhanakan menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, kita hitung dan kita peroleh hasilnya yaitu 1,01365 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, di sini bisa kita lebih sederhanakan menjadi 1,01 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, jawaban dari soal tadi yaitu bahwasanya berat itu dia merupakan total dari volume gelas, sedangkan tekanan itu hanya pada kedalaman. Sehingga kenapa meskipun bentuk gelas itu berbeda dan salah satu lebih berat itu karena dia tergantung dari total volumenya, dan untuk tekanannya itu sama didasarkan pada kedalaman. Itu tadi penjelasan sekaligus sesi soal dan pembahasan mengenai tekanan hidrostatis. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, cendekiawan berintegritas.